Is udah langsung di-share di YouTube belum? Di YouTube minimal harus 1000, Bang. Oh gitu. Iya, tadi udah dicoba nih. Paling di record nanti di share aja, nggak live tapi. Siaran tunda. Siaran tunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Itu sih. Belum pakai alis. Nah. Belum pakai alis pasti Pera tuh. Pera pasti itu. Pera udah. Baru selesai masak. Ketinggalan. Alisnya ketinggalan. Untuk Pak Ustadznya udah ada, Bang? Oh, udah ada? Belum. Saya belum lihat nih. Oh, belum ada. Jam 4 kan? 4. Oh, jam 4 ya. Ya, kurang 6 menit, 5 menit lagi. Dek, di woro-woro deh, di grup dek. Kita baru 10 nih. Kacau nih. Iya, dek, di woro-woro dek. Mbak Rahma izin bisa di woro-woro di grup. Boy masih di kereta, Boy masih jalan, Boy. Ya nggak apa-apa sambil di kereta daripada kalau di jalan susah udah. Lu kereta mana, Dek? Oh. Andin kecilin dulu. Apa? Jaka. Mas Arif kok gelap tuh Mas Arif? Gelap, Bu. Jangan ambil wudhu deh. Halo, Bu Rama. Masih di Halo sayang. Waalaikumsalam. Udah alisnya nggak ketinggalan katanya, kata Mas Arif. Tutupin ah. Pakai arang. Tadi sih pengen nempelin pantat wajan. Ayo di bawah lagi, Is. Ini di grup sepi, nggak ada komen. Apa banyak yang belum ngerti ya? Jadi kayaknya sih ngerti lah, banyak yang ini. Bang Azam. Masih banyak yang di jalan juga kali. Iya. Terus rata-rata adanya Google Meet. Zoom masih install dulu mungkin. Nah, nama juga pembukaan biasa begini. Apa? Kereta. suara kedengeran tapi ya semua ya. Jernih, bagus Om. Oke. Nanti pada saat tausiahnya dimulai, harap semua peserta Mute ya. Mute ya. Kalau enggak jadi host aja di mute semuanya. Ya. Udah Host Om kan Rudi bisa itu. mute. Mas Arif suaranya kenapa sember gitu Mas? Ya mas suaranya emang dari SMA begitu, Mbak. Pakai masker, Mbak. Malu di stasiun di dalam kereta. Oh ngaruh tuh ya, ngaruh ya pakai masker ya. Iya. Tuh, dalam kereta. Om Rudi. Abah. Bang Rudi sehat, Sehat, ya? Bang. Alhamdulillah. Ini mesti diapain nih, Dit? Kan ini udah save, Dit. Ini belum ini, Dit. Ini ya, Dit. Open. Oh, iya.
Oke, udah masuk 15 orang ya. Masih mau ditunggu nggak tuh? Kasih 5 menit lagi. Biar 20 pada orang. masuk dulu. Ya, ya, ya. Kasih 5 menit lagi aja, Boy. Yoi. Om Sarwa, mana nih Om Sarwa? Hadir masih dalam gudang. Waktu baik keluar. Ya tikus lu di gudang. Pantun. Jawab dong. Depan sana. Udah masuk 17 orang ya. Sponsornya Tokopedia. Bang Dharma puasa putih gemukan nih. Mau kan suruh mandi. Tapi Bang. ini yang jadi masalah nih, Boy. Harus jalan kaki harusnya nih. Iya. Nggak Jalan ada kaki deh. pagi ini. Kayaknya gimana jalan kakinya kita pindahin ke waktu sore aja. Nah, itu boleh tuh. Langsung buka puasa. Selain galeri, Langsung buka puasa kan gitu. download tapi. Download gambar. Udah ada 20 orang ya. Gimana ya, Det? Apaan? Nih coba kan ini ada yang kenapa tuh si Ade, Det? Udah. Search, Mas. Tadi. Sarwa, boleh dites Pak suaranya Pak? Ya, halo. Tes 1 2 3. Gila. Sama. Dua 20 orang yang masuk. Iya. Itu 20. Satu orang. Halo, Rod. Rudy udah standby nih. Ya, Pak Ustadz udah datang. Alhamdulillah. Rod, dengar suara gue nggak, Rod? Pak Ustadz pakai nama apa ya? Si
A31 ya, Pak Ustadz? Coba ntar saya lihat nomornya. Iya, betul. Galaxy A31. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Dharma. Alhamdulillah sudah masuk ya Kiai. Iya, Kita tadi. tunggu sebentar lagi ya Kiai. Oke, nggak apa-apa ya, santai aja. Anda relax. Ya. Iya, udah ada 24 orang. Baik, saya pikir sudah masuk ke pukul 4.10. Kita mulai mungkin acaranya ya. Mohon semua teman-teman untuk mematikan mikrofonnya karena acara sudah akan segera dimulai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormatin dan kita muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Dr. Kiai Haji Fuad Thohari MA. Selamat datang dan selamat bergabung dalam kajian Islam alumni SMA Negeri 30 Lintas Angkatan bersama komunitas pejalan kaki SMA Negeri 30 Jakarta, atau kita singkat dengan Perjaka 30 dalam pengajian rutin di bulan Ramadan dengan tema sebagai berikut: teladan Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Kita doakan semoga Pak Kiai Fuad Thohari senantiasa diberikan kesehatan, dilindungi dari berbagai penyakit, dilimpahkan kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga, dan dilimpahkan keberkahan hidup dunia wal akhirat, serta istiqomah memberikan bimbingan kepada umatnya. Mata anallahu fi hayati. Yang saya hormatin sahabat saya dan juga Ketua Perjaka 30 Mas Boy Bawono, alhamdulillah sudah hadir dalam room kita pada sore hari ini. Kita doakan juga semoga Mas Boy diberikan kesehatan yang prima karena selalu menjaga stamina melalui olahraga berjalan kaki bersama Perjaka 30, dan bukan hanya menjadi pemimpin Perjaka 30 tapi lebih dari itu. Kita doakan semoga Mas Boy menjadi pemimpin dalam alumni SMA Negeri 30 mendatang, bahkan menjadi pemimpin bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormatin rekan-rekan sejawat alumni SMA Negeri 30 Lintas Angkatan dan rekan Perjaka serta Pedal 30 serta jamaah kajian Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Acara pertama yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Mas Boy Bawono sebagai Ketua Perjaka 30. Kemudian dilanjutkan dengan Mu'idah Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Fuad Thohari MA. Dilanjutkan dengan tanya jawab serta oleh rekan-rekan dari Perjaka dan saudara-saudara hadirin yang hadir pada hari ini. Setelah itu pembacaan resume atau kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Sarwa. Dilanjut dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Dr. Kiai Haji Fuad Thohari MA. Sebagai penutup acara pada sore hari ini nanti kita akan foto bersama. Demikian susunan acara kita pada sore hari ini. Baiklah, saya tidak berlama-lama dan ingin segera memulai acara ini. Namun sebelum kita mulai masuk dalam acara inti kali ini, baiknya kita berdoa dengan membacakan surat Al-Fatihah. Wabil khusus kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para ulama penerus ajarannya dan juga para pemimpin bangsa ini. Juga pada kedua orang tua kita, sahabat-sahabat kita alumni SMA 30 yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga apa yang kita rencanakan hari ini dapat diberikan kemudahan dan kelancaran, serta ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, lingkungan, bangsa, dan negara ini. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah wa la ridho syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bil qabul wa inna mubarakatain wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allahumma amin. Sebagai pembuka acara kita pada hari ini yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Boy Bawono selaku Ketua Perjaka. Untuk itu waktu kami persilahkan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Fuad, Mas Dharma, para senior, para rekan-rekan semua, para anggota Perjaka. Pak Kiai Fuad, memang kami mempunyai komunitas namanya Perjaka, Pak. Persatuan Jalan Kaki Alumni SMA 30. Semangat Perjaka ini seperti semangat kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, karena Rasulullah gemar sekali yang namanya berjalan kaki, kan begitu. Jadi sekalipun kita berjalan kaki, rasa silaturahim, menjaga keakraban sesama saudara kita, sesama alumni SMA 30 tetap kami bina dan kami lakukan terus. Untuk itu teman-teman semua, para rekan-rekan di
audiens di webinar hari ini. Kita ikuti arahan dari Pak Kiai Fuad, ya kan. Mungkin banyak ilmu yang bermanfaat di hari ini, di sore ini, dan akan menjadi bekal kita juga ke depannya. Insya Allah barokah dalam bulan Ramadan saat ini. Dan saya terima kasih kepada Mas Dharma, kepada Bang Dharma yang selalu menyemangati, ya kan, untuk bahwa Perjaka dan Pedal itu adalah saudara yang bagian terpisahkan. Intinya adalah saling menjaga tali silaturahim sesama alumni SMA 30. Saya rasa kata sambutan saya untuk sore hari ini cukup sekian. Mari kita sama-sama, ya kan, kita ikuti tausiah dari Pak Fuad, Pak Kiai Fuad. Insya Allah akan menjadi bekal buat kita nantinya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah telah kita sama-sama dengarkan kata sambutan dari Sohibul Hajat Mas Boy Bawono. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat menjadi ilmu dan perhatian untuk kita semua. Jazakumullah khairan katsirun ahsan jaza saya ucapkan pada Mas Boy. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa ketimbang bulan Hijriah lainnya. Sebab itu pada saat itulah umat Islam di seluruh dunia diwajibkan berpuasa di dalam 1 bulan penuh. Di bulan itu pula kita berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan dan kebajikan. Tentu itu bukan hal yang mengherankan mengingat bulan Ramadan adalah bulan di mana amal ibadah dilipat gandakan. Pintu kebaikan dibuka seluas-luasnya, dosa-dosa diampuni dan doa-doa dijabah. Oleh karena itu, sungguh menjadi hal yang sia-sia jika kita melewatkan bulan Ramadan begitu saja, tanpa diisi dengan amal ibadah dan kebajikan sebanyak-banyaknya. Lantas bagaimana kebiasaan Nabi Muhammad SAW saat bulan Ramadan? Apa saja yang dilakukan Rasulullah SAW selama bulan Ramadan? Nah, ini yang akan kita dengarkan kajian berikut ini yang disampaikan oleh guru kita kali ini. Baik, menginjak acara puncak pada hari ini, Mau'idah Hasanah atau nasihat kebajikan yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Fuad Thohari MA. Tapi sebelum beliau tampil, saya akan membacakan sekilas biodata beliau sejenak. Dr. Kiai Haji Fuad Thohari MA adalah seorang pendakwah, juga akademisi yang bergelut dalam bidang tafsir dan hadis. Setelah menimba ilmu di Pondok Pesantren Salaf Al-Falah Peloso, Kediri, Jawa Timur, beliau kemudian menempuh pendidikan perguruan tinggi hingga jenjang S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bidang tafsir dan hadis. Alumni pendidikan kader ulama PKU MUI ini merupakan dosen di sekolah pasca sarjana alma maternya, mengisi berbagai kajian keagamaan di masjid, majelis taklim, seminar ilmiah, stasiun televisi, dan radio di wilayah Jabotabek. Di tengah padatnya kegiatan tersebut, beliau juga aktif terlibat dalam organisasi keagamaan Majelis Ulama Indonesia wilayah DKI Jakarta dalam bidang fatwa yang aktif di lembaga dakwah Nahdlatul Ulama PBNU. Dan kebetulan beliau satu kantor bareng sama saya di sana, dan juga kami mendirikan yayasan yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan, yaitu Yayasan Madaniyah. Beliau sebagai penasihat dan saya sebagai ketua umumnya kebetulannya. Oh iya, kita doakan semoga beliau cepat menyandang guru besar atau profesor yang saat ini sedang beliau persiapkan. Amin ya rabbal alamin. Masih banyak kegiatan beliau lagi yang membuat buku-buku beberapa peneliti di dalam dan di luar negeri. Misal di Malaysia, Singapura, Thailand, India, Cina, Mesir, Palestina, Yordania, Iran, Turki, Saudi Arabia, Tunisia, dan lain-lain. Baik, kita akan memulai kajian Islam ini, tapi sebelum saya mengingatkan kembali agar rekan-rekan dapat menutup mikrofonnya terlebih dahulu dan tidak menyalakan sampai nanti ada sesi tanya-jawab. Yang akan bertanya silakan menulis pertanyaan di room chat atau nanti bisa disampaikan secara langsung kepada Bapak Kiai kita. Acara yang kita tunggu-tunggu yaitu Mau'idah Hasanah, kajian dengan tema teladan Rasulullah SAW di bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Fuad Thohari MA. Waktu dan
kami persilahkan. Pak Lahi falyatafadhol mashkuro. Terima kasih Ustaz Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Yang saya hormati Ketua Perjaka kita, Mas Boy Bawono, Ustaz Dharma sebagai moderator pada acara kajian Perjaka 30 SMA Negeri 30 sekaligus alumni lintas angkatan. Kita bersyukur kepada Allah di sore yang indah ini dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun nggak bisa ketemu langsung, tapi alhamdulillah ada media online tanpa mengurangi hikmah dan esensi acara ini. Media ini tentu banyak memberikan manfaat untuk kita. Untuk itu sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas semua anugerah yang diberikan Allah pada sore ini. Kawan-kawan Perjaka yang saya hormati, saya terus terang aja dengan nama ini mendapatkan inspirasi luar biasa, termasuk tadi katanya ada pedal. Saya belum tahu singkatan pedal itu apa, baru tahu yang perjakanya. Semoga dengan pilihan nama Perjaka, komunitas pejalan kaki ini betul-betul akan memberikan hidup kita semakin berwarna, asal jalan kaki itu kita niatkan sebagai bagian dari ibadah. Insya Allah meskipun kelihatan jalan kaki, itu setiap langkah dinilai sebagai ibadah. Jadi jalan kaki yang dinilai sebagai ibadah itu tidak saja kaki kita melangkahkan dari rumah menuju masjid, satu langkah demi satu langkah dinilai sebagai kebaikan, dan tiap langkah bisa menghapuskan dosa. Sama ketika kita berolahraga jalan kaki, bahkan sekarang ada terapi selain jalan kaki itu jalan jinjit, kurang lebih kalau tahan sekian menit, itu insya Allah sebagai upaya untuk menjaga diri kita sehat, nyawa kita tetap berada dalam tubuh kita, hizun nafsi, menjaga jiwa. Maka jalan kaki yang kita lakukan tiap pagi itu insya Allah juga dinilai sebagai ibadah. Jadi Perjaka ini isinya adalah komunitas pejalan kaki, insya Allah menjadi satu komunitas yang diridhoi oleh Allah, asal niatnya lurus. Kita jalan kaki dalam rangka olahraga dalam rangka sehat, sehat dalam rangka menjaga jiwa kita. Itu yang pertama. Tema sore ini sungguh bagus, bagaimana kita memotret pribadi Rasulullah pada saat Rasulullah berada di bulan Ramadan. Saudara-saudara sekalian, memang kalau kita ingin melakukan berbagai ibadah di bulan Ramadan, tentu harus ada panutannya. Harus ada kiblatnya. Dan panutan kita ketika mengisi berbagai ibadah di bulan Ramadan, tentu yang paling sentral adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mencoba memotret apa amalan dan aktivitas Nabi ketika Nabi berada di bulan Ramadan. Nah, dalam buku-buku diceritakan amalan yang paling penting dan tidak pernah ditinggalkan Nabi ketika berada di bulan Ramadan tentu adalah melakukan puasa Ramadan. Nah, nanti mungkin muncul pertanyaan, Pak, apakah semua umat Islam di bulan Ramadan itu harus melakukan puasa wajib? Jawabannya tentu tidak semua. Ada kasus-kasus tertentu di mana di bulan Ramadan itu bahkan bagi orang ini hukumnya tidak saja dapat pahala ketika puasa, tapi ketika dia dalam situasi tertentu, puasa malah dihukumi haram. Jadi, ada yang dilarang melakukan puasa di bulan Ramadan. Satu, ibu-ibu kita yang lagi menstruasi, ibu-ibu kita yang lagi nifas setelah melahirkan. Ini justru kalau di bulan Ramadan, mereka haram berpuasa. Nah, puasanya kapan? Ya nanti dibayar, dikodok lain waktu.
Apakah cukup diganti bayar fidyah saja, nggak usah puasa? Nggak boleh. Jadi bagi para saudara kita, wanita yang masih produktif, karena habis melahirkan nifas atau karena menstruasi, dalam situasi ini mereka haram puasa, mereka tidak puasa, nah puasanya nanti diganti di luar bulan Ramadan. Itulah yang namanya qadha. Nah, selain wanita yang yang nifas, itu wajib puasa. Kecuali, ada kecuali juga, satu, anak-anak yang belum akil balik. Jadi kalau anak-anak belum balik itu nggak wajib. Tapi kalau anak-anaknya yang belum balik, masih kecil mau puasa, dan bisa melakukan puasa sesuai ketentuan fikih, nanti yang dapat pahalanya tentu bapak ibunya. Jadi kalau bapak ibu sekedar mengiming-imingi nak, nanti puasa Ramadan kalau bisa puasa 1 bulan, bapak kasih sepeda. Sebetulnya yang bapak ibu berikan sepeda itu terlalu murah dibandingkan pahala puasa yang diberikan anak. Bukan anak ibu gak ada yang dengerin nih. Kalau denger nanti minta protes, hadiah minta digedein nanti. Ya kecuali hadiahnya sepeda trek itu ya agak mending lah, agak mahalan dikit. Mungkin seimbang dengan pahala puasa 1 bulan itu. Jadi anak-anak nggak wajib puasa. Kalau melakukan boleh. Yang kedua orang gila. Orang gila zaman Nabi nggak nyuruh puasa. Jadi kalau ada saudara kita yang sudah mulai bosan puasa, suruh gila aja itu. Asal gilanya benar ya nggak wajib puasa. Jadi yang pertama amalan Nabi di bulan Ramadan adalah melakukan puasa 1 bulan penuh. Ada pertanyaan, Pak, bukankah kewajiban puasa Ramadan itu kan dimulai tahun kedua Hijriah? Pertanyaannya, sebelum ada kewajiban puasa Ramadan, apakah Nabi dan umat Islam sudah puasa? Jawabannya sudah. Nah terus hari yang dipilih untuk puasa hari apa? Hari yang dipilih untuk puasa sebelum ada kewajiban puasa Ramadan adalah hari yang jatuh di tanggal 10 Muharram. Orang Jawa nyebutnya Suro. Suro itu penggalan dari kata su'aro'a, yang artinya angka 10 atau tanggal 10. Begitu umat Islam di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah ada perintah puasa wajib di bulan Ramadan, yang namanya puasa Suro ini tetap dilakukan Nabi sampai nanti Nabi menjelang wafat, baru nanti ada pertimbangan lain apakah tetap di tanggal 10 apa tanggal 9 ataukah tanggal 9 dan 10 Muharram, itu menjadi perdebatan di kalangan ulama fikih. Kemudian yang kedua, amalan yang dilakukan Nabi selama di bulan Ramadan adalah melakukan qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan ternyata berbagai ibadah yang dilakukan Ramadan. Misalnya melakukan sholat raweh, kemudian melakukan sholat witir, kemudian nanti malam kalau masih ada waktu ada yang nambah sholat malam lainnya. Itu namanya Qiyamul Ramadan. Tapi dari Qiyamul Ramadan yang paling populer adalah raweh, witir, iktikaf. Nah sekarang muncul pertanyaan, Pak, saya menemukan banyak masjid, selesai sholat Isya itu nggak dilanjutkan sholat ba'diyah, sholat rawatib ba'diyah, tapi langsung raweh. Sebetulnya sholat sunnah yang paling utama dikerjakan di bulan Ramadan itu apakah tarawih saja sampai ba'diyahnya tidak. Dan nanti ada penjelasan dari Imam Nawawi di kitab salah satu kitab Al-Majmu'. Kalau mau diurutin dari sekian sholat sunnah itu yang paling besar keutamaannya adalah sholat Idul Adha yang jatuh pada hari Jumat. Nah kalau pas kita haji kemudian lebarannya jatuh pada hari Jumat, berarti wukufnya jatuh pada hari Kamis. Ada yang menyebut itu Haji Akbar. Tapi ada ulama yang mengatakan Haji Akbar itu wukufnya yang hari Jumat, sementara lebarannya karena wukufnya hari Jumat ya lebarannya hari Sabtu. Di sini masih ada pendapat para ulama. Intinya urutannya adalah sholat Idul Adha. Kemudian yang kedua melakukan sholat gerhana matahari. Bahasa Arabnya kusuf. Yang ketiga sholat sunnah yang paling afdal melakukan sholat gerhana rembulan. Setelah itu baru sholat minta hujan. Jadi sholat minta hujan itu keutamaannya di bawah kita sholat gerhana. Cuman saya nggak tahu ya kenapa sholat gerhana itu nggak populer.
Masjid-masjid kalau diumumkan nanti sholat gerhana matahari sepi. Nanti malam ada gerhana rembulan sepi. Padahal dipandang dari sisi keistimewaan, sholat gerhana itu keutamaannya, pahalanya persis di bawah sholat hari raya. Nah, setelah sholat gerhana kemudian lanjut sholat minta hujan. Saya tidak tahu apakah kawan-kawan di Perjaka ini pernah melakukan sholat istisqa atau minta hujan atau tidak. Dan nanti setelah sholat minta hujan, sholat sunnah yang dipandang mulia ada sholat witir. Yang ganjil itu. Apakah 1 rakaat salam boleh, 3 rakaat salam tanpa duduk tahiyat juga boleh. 5 rakaat sekali salam juga boleh, terserah itu. Praktek pengerjaan sholat witir itu yang penting terakhir ganjil. Nah setelah sholat witir urutannya dari sisi keistimewaan adalah 2 rakaat di waktu fajar. Jadi kalau kita sering baca majalah orang terkaya se-Asia, nomor 1 namanya Fulan, nomor 2 dia, nomor 3 si ini. Nah kita tidak usah minder itu kalau baca urutan orang terkaya di dunia. Asal Bapak Ibu, kawan-kawan di Perjaka, kok tiap subuh waktu fajar, di waktu fajar itu kita menyempatkan 2 rakaat, maka sholat 2 rakaat di waktu fajar itu kata Nabi lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi di mata Allah kita ini sebetulnya bisa saja berada di ranking 1 orang terkaya di Asia atau terkaya di Indonesia kalau rutin nggak pernah meninggalkan 2 rakaat sholat fajar itu. Karena 2 rakaat sholat fajar itu kan lebih baik dari dunia dengan isinya. Ya, saya doakan saudara-saudara yang ada di Perjaka itu tercatat sebagai orang terkaya. Baik terkaya di hadapan Allah atau terkaya menurut Forbes, menurut majalah ini, majalah itu. Setelah 2 rakaat fajar, yang paling istimewa sholat sunnah adalah sholat sunnah rawatib. Misalnya qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, qobliyah subuh. Kalau subuh nggak ada ba'diyahnya, zuhur juga ada qobliyah, ada ba'diyah. Asar yang ada qobliyah, ba'diyahnya nggak ada. Nah, setelah sholat rawatib, baik qobliyah atau ba'diyah, yang istimewa berikutnya tarawih. Jadi tarawih itu dilihat ranking keistimewaannya. Dibandingkan sholat Id, dibandingkan sholat gerhana, dibandingkan sholat minta hujan, dibandingkan sholat witir, dibandingkan 2 rakaat fajar, dibandingkan rawatib, dia ternyata di bawahnya. Nah, yang ingin saya sampaikan, setelah sholat isya, sebaiknya jangan lupa ba'diyah dulu. Setelah ba'diyah baru sholat raweh. Ini kadang-kadang karena pengen ngebut, habis sholat isya langsung nyambung raweh, ba'diyahnya nggak dilakukan. Itu kehilangan momen itu. Dan nanti posisi sholat duha di mana? Keutamaan sholat duha itu setelah sholat raweh. Baru nanti boleh 2 rakaat habis kita tawaf, kemudian baru sholat tahiyatul masjid, baru sholat sunnah ba'dal wudu, dan begitu seterusnya. Baik, itu dari sekian sholat sunnah yang tadi sudah dibuat ranking. Kita jangan mengabaikan, terutama ini yang masih sering kosong, melakukan sholat gerhana matahari atau gerhana rembulan. Berikutnya yang selalu dilakukan Nabi di bulan Ramadan adalah Nabi itu kalau sahur ngambil waktu sepertiga malam terakhir. Ya bisa jam 3, bisa setengah 4. Yang penting nggak nabrak waktu subuh masuk fajar itu. Nah kenapa kok Nabi sahurnya ngambil waktu sepertiga malam terakhir? Tujuannya adalah anggap aja sahur itu sarapan yang agak dimajukan. Sehingga nanti masih kuat untuk melakukan jalan kaki, bersepeda. Nggak ada alasan gara-gara puasa Ramadan kemudian kawan-kawan yang hobi naik sepeda, sepedanya libur. Nggak ada ceritanya kalau sahurnya itu menjelang subuh, dilakukan di situ, sarapan di situ, nanti kemudian jalan-jalan kakinya menjadi tidak ada. Jadi insya Allah kalau kita mengikuti Nabi, sahurnya dimepetin mendekati waktu subuh, komunitas jalan kaki tetap ada, komunitas bersepeda tetap ada, dan komunitas olahraga yang lain. Nah kemudian yang dilakukan Nabi berikutnya lah Nabi itu kalau dengar maghrib, itu langsung berbuka, nggak ditunda-tunda. Nah, cuman begini, jangan sampai
terlalu lapar, akhirnya berharap segera azan maghrib, dengar Allah, itu dikira azan Allah Akbar, padahal Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Itu ada video pendek lucu itu. Gimana Pak, kalau kita pas buka, setelah neguk minuman ragu, ini sebenarnya udah maghrib atau masih waktu asar? Kalau ada orang ragu ketika berbuka, ini sudah maghrib atau masih asar, maka yang dimenangkan waktu asarnya. Berarti puasanya batal. Sebaliknya kalau dibalik, kita sahur ragu, ini pas sahur tadi udah masuk maghrib, udah masuk subuh atau masih malam? Nah, ragu ketika sahur ini masih malam atau sudah masuk subuh, yang dimenangkan waktu malamnya. Nanti ada kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Intinya begini, pada waktu sahur sebaiknya kita tiap hari itu lihat jadwal. Kapan waktu subuh, kapan imsak dan sebagainya. Lupa itu ada yang salah jelasin imsak. Imsak dengan saum dengan siam itu kan maknanya sama. Sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Lah kenapa di Indonesia itu ada jadwal imsakiyah meskipun sudah diteriakin imsak, imsak, tapi kok masih boleh makan, masih boleh minum. Berarti ini ada yang nggak beres, Pak. Kata sebagian ustadz itu. Jadi jadwal imsakiyah itu dipandang keliru karena menyesatkan. Oh, namanya imsak kok masih boleh makan, nggak boleh minum. Nah ini perlu saya luruskan ini. Jadi sebetulnya istilah imsak yang dipasang di kalender-kalender, ada zuhur, ada asar, maghrib, kemudian isya, imsak, subuh, isyraq. Imsak di situ itu maksudnya dipasang, maknanya bukan dalam arti makna syariat, tapi makna yang dibuat oleh ulama astronomi, yang maksudnya imsak itu kalau dalam bahasa kita ya semacam lampu kuning. Ya namanya lampu kuning kan masih boleh itu, jalan-jalan dikit. Tapi begitu sudah merah, baru betul-betul dilarang jalan, harus berhenti. Jadi imsak itu artinya sekedar lampu kuning, kita harus mulai nyetop, nggak makan, nggak minum, karena sebentar lagi memang kita benar-benar masuk waktu fajar, masuk waktu subuh. Begitu sudah dengar azan kok masih makan, maka puasanya batal. Kenapa kok batal? Sebab umumnya muadzin di negeri kita Indonesia, azannya itu tidak pas di waktu habisnya waktu malam pindah fajar, tapi umumnya sudah dilebihi. Jadi istilah imsak yang dibuat ilmu falak, ulama Indonesia itu artinya lampu kuning. Bahwa sebentar lagi betul-betul masuk lampu merah, sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Di lampu kuning kita masih boleh makan, minum, tapi ya jangan terlalu lama. Kalau imsak itu rentang waktunya 10 menit, sebetulnya pas di mana kita wajib berhenti makan, minum, itu tengah-tengahnya. Jadi kurang lebih diambil 5 menit saja. Jadi 10 menit imsak itu yang 5 menit dimajukan ke arah malam, biar pas kita sahur dan niat itu betul-betul di waktu malam. Kemudian yang 5 menit dimajukan ke arah waktu subuh, ke arah siang, biar kita melakukan sholat subuh itu sudah yakin betul-betul dalam posisi sudah masuk waktu fajar. Itu pengertian imsak. Jadi sahur kita akhirkan, buka. Nah, begitu dengar azan maghrib, langsung berbuka. Berikutnya yang dilakukan Nabi di bulan Ramadan, Nabi itu selalu memperbanyak sedekah. Ya, bisa nyantuni fakir miskin, bisa nyantuni anak-anak yatim, bisa menyantuni para janda-janda. Gitu. Janda yang tua apa yang muda, terserah aja itu. Pilihan bagi yang akan ngasih santunan. Tapi minimal yang dikatakan Nabi, minimal ini, kalau bisa di bulan Ramadan itu minimal kita ngasih iftar. Orang-orang yang mungkin berada dalam perjalanan musafir, orang-orang miskin, para pekerja kasar. Itu. Dan Nabi bahkan menyemangati kita dengan mengatakan, man aftara shaiman falahu ajrun mislu fa'ilhi. Siapa yang di bulan Ramadan, dia mau memberi iftar, makanan berbuka, maka seakan-akan yang ngasih iftar itu dapat pahala lagi dari yang puasa yang dikasih iftar tadi. Jadi kalau sehari misalnya kita puasa, kemudian ngasih iftar 1000 orang, berarti seakan-akan catatan amal kita di langit, hari itu kita puasa 1000 lebih 1 hari. Padahal puasanya hanya sehari, yang 1000 ngasih iftar tadi.
Tapi seakan-akan dia dapat pahala puasa, tambah lagi dari 1000 orang. Jadi sedekah di bulan Ramadan itu, sedekah meskipun itu sunnah, pahalanya bisa seperti kita melakukan amalan wajib. Jadi seperti itu. Bahkan Nabi mengatakan khairus sedekah as-sedekatu fi Ramadan. Sedekah terbaik adalah sedekah yang kita tunaikan di bulan Ramadan. Jadi tidak apa-apa nanti perjaka ini sekali-kali membuat acara, memberi iftar, nggak apa-apa yang diundang temennya, ayo di rumahku kita buka bersama. Jadi istilah buka bersama itu inspirasinya dari menyontoh perilaku Nabi di bulan Ramadan. Nabi itu suka mengeluarkan sedekah, dan sedekah yang paling kecil, paling ringan dikeluarkan adalah memberi iftar kepada orang-orang yang puasa yang dalam keadaan musafir atau miskin atau pekerja berat, kerja kasar, dan sebagainya. Berikutnya, amalan yang selalu dilakukan Nabi di bulan Ramadan adalah Nabi itu di bulan Ramadan menyempatkan waktu untuk menerima malaikat Jibril. Jibril datang menemui Nabi untuk ngecek hafalan ayat-ayat Al-Quran yang sudah diturunkan. Makanya di Indonesia itu kan kemudian muncul ada tadarus Al-Quran. Ngumpul berapa orang, melingkar, nanti satu baca, yang 9 dengerin. Masing-masing dikasih misalnya setengah lembar. Jadi istilah tadarus, samaan, itu sebenarnya mengikuti tradisi Nabi di bulan Ramadan. Jibril tiap malam turun untuk ngecek hafalan Nabi. Jadi kesempatan Nabi ngecek hafalannya untuk dicek oleh malaikat Jibril apakah ada yang kelewatan tidak, itu kesempatannya di malam-malam bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu kita harus punya target, apakah menghatamkan Quran, ataukah menghatamkan membaca terjemahnya, atau menghatamkan kitab tafsir Al-Quran. Jangan seumur-umur hanya tadarus doang, baca melulu, nggak pernah pindah untuk baca terjemahan Al-Quran, nggak pernah pindah baca tafsir Al-Quran, nggak pernah pindah mengkaji pernak-pernik Al-Quran yang lain. Kita harus punya target itu. Intinya, Ramadan adalah syahrul Quran. Karena Nabi di bulan Ramadan tiap malam didatangi Jibril untuk ngecek hafalan Nabi, ngecek wahyu-wahyu yang pernah diturunkan malaikat Jibril kepada Nabi. Berikutnya, yang dilakukan Nabi di bulan Ramadan adalah i'tikaf. I'tikaf itu berdiam dalam masjid. Pak, kalau dalam musola rumah boleh enggak? Yang membolehkan itu di luar mazhab Syafi'i. Jadi kalau masjidnya jauh, apalagi banyak begal, ya sudahlah diniati i'tikaf di musola rumahnya. Ikut fatwa di kalangan mazhab Hanafi, itu boleh i'tikaf di masjid. Kalau mazhab Syafi'i enggak boleh. Syaratnya i'tikaf wajib di bangunan yang namanya masjid. Di musola aja enggak boleh. Pak, masjidnya hanyut, ada banjir. Nah, masjid itu punya pintu utama kayu jati, lebarnya 2 meter, panjangnya 4 meter. Hanyut, nangsang di rumah saya. Boleh nggak pintunya itu tak geret, tak masukin rumah, terus saya i'tikaf di atas pintu masjid yang masjidnya udah roboh karena kebanjiran? Jawabannya boleh. Jadi barang-barang masjid itu kalau bisa dijadikan alas, karena misalnya masjidnya hanyut, roboh, atau lagi direnovasi, itu semua benda-benda masjid, apakah pintunya, jendelanya, atau sajadahnya, kita angkat, kemudian kita berdiri di situ melakukan i'tikaf, itu sah. Di banyak keterangan di kitab fikih mazhab Syafi'i. Nah, i'tikaf dilakukan Nabi mulai malam pertama. Malam pertama, kedua, 3, 4, 5. Begitu masuk malam ganjil 10 hari terakhir, malam 21, malam 20, 21, 22, 23, sampai 30, i'tikaf Nabi itu makin kencang dilakukan. Bahkan Nabi pesan begini, taharrau lailatul qadri fil asril awakhir min Ramadan. Ayo guru cari kemuliaan Lailatul Qadar yang jatuh di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Caranya ya posisi kita pas Lailatul Qadar turun itu kita dalam masjid i'tikaf atau kita dalam rumah sambil baca doa, sengaja menyiapkan diri untuk menyongsong datangnya Lailatul Qadar. Jadi bahkan i'tikaf yang dilakukan Nabi ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan
itu itikafnya makin kencang. Nah, alhamdulillah sekarang di Jakarta dulu ya sebelum ada pandemi, gerakan itikaf keluarga di masjid itu makin ramai. Ada bapak, ibu, anak semuanya ke masjid, bawa karpet sendiri, bawa makanan untuk sahur. Kemudian dia melingkar di situ, ada yang baca buku, ada yang baca Quran, ada yang baca pelajaran sekolah dan sebagainya. Tidak lupa sebelumnya udah niat iktikaf, dan alhamdulillah katanya mereka merasakan oase spiritual yang luar biasa setelah membiasakan ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan, mereka berbondong-bondong ke masjid, kemudian niat iktikaf, melakukan berbagai ibadah lainnya, dan insya Allah kata mereka, kami termasuk yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa sih? Qadar itu artinya ketetapan. Lailatul Qadarnya malam ketetapan. Apa yang ditetapkan? Satu, Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Itu diisyaratkan dengan ayat di surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nanti ada ayat lain di surat lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lah Pak, kenapa kok di Indonesia peringatan Nuzul Quran tidak jatuh di 10 malam terakhir Ramadan, tapi kok malah tanggal 17 Ramadan? Sebetulnya yang diperingati sebagai Nuzul Quran itu Nuzul Quran yang mana? Kalau pertanyaan begini, proses turunnya Quran itu 3 kali. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran langsung, isinya 30 juz, ke Lauh Mahfuz. Itu periode pertama. Kemudian periode dalilnya yang menunjukkan bahwa Quran proses dari Allah ke Lauh Mahfuz, bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Itu. Kemudian dari Lauh Mahfuz diturunkan ke langit dunia. Langit dunia itu apa? Langit pertama, saya nggak tahu. Itulah turunnya Al-Quran yang jatuh di malam yang disebut Lailatul Qadar. Mana Pak dalil bahwa Quran itu diturunkan di malam ganjil 10 hari Ramadan yang terakhir? Itu dalilnya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi Quran itu diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, ini periode kedua, itu turunnya di malam-malam Lailatul Qadar. Nah, baru nanti periode ketiga, dari langit dunia diturunkan ke Mekah, ke dunia ini. Itu pertama kali yang diturunkan 5 ayat, jatuhnya tepat di tanggal 17 Ramadan. Karena jatuhnya di tanggal 17 Ramadan, turunnya Quran dari langit dunia ke dunia, inilah yang kemudian dijadikan pegangan untuk memperingati Nuzulul Quran. Jadi Nuzul Quran yang kita peringati itu jatuhnya 17 Ramadan, yang diperingati fase ketiga proses turunnya Quran, yaitu turun dari langit dunia ke dunia ini. Mana Pak dalilnya? Dalilnya itu Syahrul Ramadan, alladzi unzila fihil Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di surat Al-Baqarah. Jadi kalau di Indonesia, di seluruh dunia, umat Islam memperingati dan merayakan Nuzul Quran, itu enggak ngambil di malam Lailatul Qadar, tapi dibarengkan dengan tanggal 17 Ramadan yang diperingati fase turunnya Quran yang ketiga. Jadi sekali lagi, Nabi itu begitu masuk di malam ke-20 ke atas, sampai Lebaran, iktikafnya makin kencang. Karena berharap nanti Nabi pas iktikaf dapat itu Lailatul Qadar. Kelihatannya sih ibadahnya hanya semalam, tapi kok dapat Lailatul Qadar, maka ibadah yang semalam itu dinilai lebih baik daripada ibadah terus-menerus lebih dari 1000 bulan. Memang 1000 bulan itu berapa tahun sih Pak? Kalau dihitung ya kurang lebih 83 tahun, 3 bulan, 3 hari, 3 jam, 3 menit, sekian detik. Jadi jangan sampai di Ramadan tahun ini kita kelewatan ini untuk dapat momen mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Kok dapat meskipun umur kita misalnya 100 tahun, umur kita misalnya 90 tahun, umur kita misalnya 85 tahun, seakan-akan kita itu ditambah lagi umur kita 83 tahun, yang 83 tahun itu isinya catatan amal sedang melakukan ibadah. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, kawan-kawanku sekalian, komunitas Perjaka, berikutnya
yang dilakukan Nabi di bulan Ramadan adalah melakukan umroh. Sayangnya sekarang lagi pandemi, dari Indonesia nggak boleh melaksanakan umroh, terus gimana Pak gantinya ini nggak bisa umroh? Ya udahlah, gantinya kita nanti itikaf mulai malam ke-21, gantinya kita sedekah, gantinya kita ngasih iftar, gantinya nyumbang untuk bikin masjid, nyumbang untuk yang bikin pesantren, nyumbang untuk anak yatim. Itu insya Allah pahalanya kurang lebih sama dengan umroh di bulan Ramadan. Dan umroh di bulan Ramadan itu paling ditunggu-tunggu orang asli Saudi. Orang asli Saudi itu biasanya ngambil momennya umroh saja karena lebih sebentar, nggak lama. Kalau haji kan lama. Dan Nabi itu pernah mengatakan begini, siapa yang melakukan umroh di bulan Ramadan seakan-akan pahalanya seperti melakukan ibadah haji. Makanya kalau Ramadan di Mekah itu padatnya luar biasa, mereka nggak jalan-jalan ke puncak, mereka nggak jalan-jalan ke Bandung, mereka nggak pergi ke Bali, tapi di bulan Ramadan khusus melakukan ibadah, yakni melakukan umroh Ramadan. Saya tidak tahu ini kawan-kawan dari Perjaka yang sudah umroh di bulan Ramadan kira-kira sudah lebih separuh atau belum. Ya semoga tahun depan nanti kita bisa bersama-sama umroh Ramadan ya. Kadang insya Allah kalau itu bisa dilakukan ya berarti kita sudah mengikuti apa yang dilakukan Nabi. Amin. Nah berikutnya yang terakhir di bulan Ramadan itu Nabi yang sudah dijamin Allah masuk surga. Ternyata Nabi juga nggak kurang untuk tetap membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, termasuk ya saya tidak tahu, Nabi kan nggak punya dosa ya, tapi kenapa Nabi masih ibadahnya kencang, tahajudnya kencang, bahkan Nabi itu kalau tahajud tiap malam itu nggak sunnah lagi, hukumnya wajib. Dan Nabi itu kalau tahajud lama sekali sampai biasa selesai tahajud kakinya bengkak-bengkak. Saya mau nanya, itu pernah nggak suami ibu-ibu itu kalau tahajud lama banget sampai kakinya bengkak? Yang ada laporannya suaminya kakinya bengkak itu karena mungkin kram bawa sepeda atau kram kelamaan nongkrong mancing nyari ikan, baru bengkak itu. Tapi kalau tahajud nggak ada ceritanya Pak sampai bengkak. Saya balik nanya ke ibu mau nggak mijitin suami ibu kalau kelamaan tahajud kakinya bengkak? Ibu ini semangat jawab, asal suamiku bengkaknya karena pasti tak pijitin Pak sampai sembuh. Tapi kalau bengkaknya karena kejauhan naik sepeda ya cari obat sendiri katanya. Itu kata istri. Tapi insya Allah ibu-ibu yang ada di grup Perjaka ini nggak begitu. Insya Allah tetap mendampingi suaminya, mendampingi ketika sholat malam, tarawih, itikaf dan sebagainya. Jadi itulah kurang lebih kalau mau kita nyontoh apa yang dilakukan Nabi di bulan Ramadan. Masih ada satu lagi sebenarnya, dan ini jarang diceritakan, bahwa di bulan Ramadan itu bulan yang penuh semangat untuk melakukan berbagai jihad. Jadi jangan heran kalau perang Badar, perang besar itu juga terjadi di bulan Ramadan. Negeri kita, Pak Karno berani baca naskah proklamasi, itu di hari Jumat, tanggal 9, bulannya sama di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai Ramadan itu menjadi bulan kemalasan, nggak produktif. Ramadan harus mendorong kita untuk tetap produktif, tetap berkarya, bahkan semangat untuk jihad ngelawan angkara murka, ngelawan hawa nafsu kita. Kalau misalnya negara minta kita harus terjun perang lawan musuh, ya harus siap. Jangan jadi alasan Ramadan Pak puasa, perangnya tunda aja. Nggak ada ceritanya. Jadi perang Badar yang dimenangkan umat Islam itu situasi perangnya justru jatuh di bulan Ramadan. Saya kira itu penjelasannya. Nanti akan kita pertajam dengan pertanyaan-pertanyaan. Untuk waktu berikutnya saya kembalikan kepada Ustadz Dharma untuk memandu diskusi. Silakan Ustadz Dharma. Masya Allah, terima kasih Pak Kiai. Banyak sekali ilmu yang dapat kita serap dari kajian pada hari ini. Saya mencatat ada beberapa poin kebiasaan Rasulullah SAW yang beliau lakukan saat di bulan Ramadan. Namun ringkasannya nanti akan dibacakan oleh saudara saya, Bang Sarwa. Tapi sebelum kita membacakan ringkasan, baiknya kita membuka sesi tanya jawab dahulu. Beberapa pertanyaan mungkin dapat langsung ditulis di room chat atau langsung membuka mikrofon untuk bertanya satu persatu. Kami persilahkan untuk sesi tanya jawab ini kami buka.
Silahkan teman-teman yang mau bertanya. Maaf Pak Ustadz. Iya. Indri nih angkatan 91. Iya. Kebenaran kalau sholat Isya ke masjid sama sholat tarawih kadang-kadang suka telat tuh sholat Isyanya, jadi kan nggak sholat sunnah sebelum Isya tuh 2 rakaat. Tapi kan Indri ngikutin tuh sholat Isyanya. Nah sesudah itu kan Indri coba sholat sunnah lagi, jadi nggak ikut sholat sunnah di awal, tapi ikut sunat sholat di sholat sunnah Isya di akhir, nggak apa-apa Pak Ustadz. Jadi jawabannya tidak apa-apa Bu. Boleh. Daripada cuman maksudnya kan emang pertama kan memang karena udah telat nggak bisa sholat sunnah, tapi kan Isyanya ikut lah. Jadi nggak apa-apa ya Pak Ustadz. Yang kedua ikutan sholat sunnah yang kedua sesudah Isya itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi yang baik Bu, sholat sunnahnya di rumah aja. Oh gitu. Yang baik. Tapi kan Indri biasanya sebelum sholat Isya kan istilahnya biasanya kan ngerjain kalau emang tepat waktu kan sebelum sebelum Isya mulai ya kita sholat dulu kan. Iya. Iya tapi kan kadang-kadang suka telat Isyanya udah masuk, ya udah itu akhirnya sholat sunnahnya yang terakhir, nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa. Tapi pesan Nabi itu akrimu buyutakum di sholatikum. Rumahmu muliakan, sebagian sholat sunnah itu sebaiknya dilakukan di rumah. Jadi qobliyah itu sebaiknya di rumah. Ba'diyah kalau bukan bulan Ramadan, setelah itu nggak ada kegiatan, nanti ba'diyahnya juga di rumah. Tapi kalau setelah ba'diyah Isya lanjut raweh, berarti ba'diyahnya dilakukan di masjid. Selesai ba'diyah, lanjut ke traweh, selesai traweh, lanjut witir, misalnya begitu. Intinya kalau momen itu terlewatkan boleh diulang di rumah, namanya bisa disebut qadha, enggak apa-apa ya. Tapi kalau waktunya memang panjang, belum terlewat ya dikerjakan di rumah aja enggak apa-apa. Jadi ba'diyah Isya itu kan waktunya panjang sampai sebelum masuk waktu subuh. Mau ba'diyahnya selesai sholat langsung boleh, ditinggal ngopi dulu juga enggak apa-apa. Ditinggal kalau memang tarawihnya sudah dimulai belum ba'diyah ya, ba'diyahnya di selesai tarawih juga nggak apa-apa. Boleh saja itu. Oke. Gitu. Saya mau bertanya boleh? Ya silakan. Boleh silakan Bu Vera Renaldo dari Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya angkatan 97. 97 ya. Ya, mau tanya nih Pak Kiai, kan kalau sholat sunnah fajar itu kalau nggak salah gitu ya, saya dilakukan setelah azan dan sebelum iqomah pertama ya Pak Kiai ya. Terus misalkan saya pas lagi sholat, misalkan pas lagi tahiyat, tahu-tahu di musola atau di masjid udah iqomah, itu gimana Pak Kiai? Selesaikan saja atau berhenti? Sholat fajar adalah sholat yang dilakukan asal fajarnya masih ada. Bahkan begini Bu, misalnya itu belum sholat fajar, pergi ke masjid ternyata sudah qomat, mau sholat fajar sendirian khawatir ketinggalan, maka di masjid itu jamaahnya diikuti, selesai jamaah sholat subuh, Ibu boleh sholat sunnah fajar tadi. Lupa katanya habis sholat subuh nggak ada sholat lagi. Iya kalau nggak ada sebab. Kalau ada sebab, meskipun kita selesai sholat subuh, matahari belum nongol, boleh dilakukan. Contoh, pas sholat subuh, selesai sholat subuh, ternyata gerhana bulan itu masih ada. Gerhananya sampai jam 5:30 misalnya. Pak, boleh nggak habis sholat subuh nyembung sholat gerhana rembulan? Jawabannya boleh. Loh kata Nabi, habis sholat subuh nggak ada sholat lagi sampai matahari nongol. Iya, itu kalau nggak ada sebab. Contoh, habis sholat subuh tiba-tiba ada mayat digotong dimasukin masjid, mau sholat jenazah. Pak, habis sholat subuh langsung sholat mayat boleh nggak? Boleh. Nggak perlu nunggu matahari nongol, nggak usah. Jadi kaidah larangan Nabi, nggak ada sholat asar sampai maghrib baru sholat lagi, atau nggak ada sholat subuh sampai matahari nongol, itu kalau nggak ada sebab. Jadi kalau misalnya ibu-ibu tadi sholat subuh di masjid A, masih pagi, petang, habis subuh kemudian pulang di tengah kebelet pipis, mampir di masjid. Jangan mampir di masjid itu hanya ke toilet aja, sebaiknya habis pipis, wudhu lagi,
kemudian masuk masjid itu sholat tahiyatul masjid, meskipun matahari belum nongol. Jadi setelah sholat subuh boleh sholat apa lagi kalau ada sebab yang mengiringi. Nah Ibu tadi kan belum sholat sunnah fajar. Nyampe masjid, imam ternyata udah mimpin sholat subuh. Tidak apa-apa, jamaah sholat subuh dulu. Habis selesai subuh nanti sholat fajar. Boleh? Jawabannya boleh. Ini sekaligus meluruskan ya kesalahan sebagian masyarakat yang katanya pokoknya habis sholat subuh nggak ada sholat lagi sampai matahari terbit. Pokoknya habis sholat asar nggak ada sholat lagi sampai masuk waktu maghrib. Jawabannya itu benar kalau nggak ada sebab. Tapi kalau ada sebab yang mengiringi, habis sholat subuh boleh sholat lagi, sholat yang lain. Habis asar juga boleh sholat lagi untuk sholat yang lain. Jadi habis sholat asar tiba-tiba ada mayit masukin masjid. Boleh nggak Pak sholat jenazah? Nggak apa-apa. Lu katanya dilarang nunggu maghrib. Nah, karena Anda sebab nggak apa-apa. Larangan itu nggak berlaku. Contohnya seperti itu. Saya kira jelas Bu ya. Baik, terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Tadi Mbak Intan. Intan tadi Mbak. Oke, silakan Mbak Intan. Aduh, assalamualaikum Pak Ustadz dan teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi gini Pak Ustadz, ini jadi malu. Nggak, saya sih pahamnya kalau misalnya puasa itu kan yang membatalkan adalah makan dan minum, betul ya Pak? Iya. Tapi gini, makan minum itu kan melalui mulut ya Pak ya. Tapi kalau misalnya air itu masuknya melalui kuping atau hidung itu bagaimana Pak? Batal nggak ya? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan minum yang membatalkan puasa adalah makan minum yang disengaja. Itu artinya kalau Ibu lupa hari itu puasa kemudian sarapan habis 1 piring di hari pertama. Itu sedekah dari Allah Bu. Puasanya nggak batal. Kenapa? Lupa. Tapi 1 piring Pak, nggak apa-apa meskipun 1 piring kalau lupa. Asal lupa betulan ya. Kalau nggak lupa nggak boleh. Nah, perkara yang membatalkan puasa salah satunya masuknya sesuatu yang tembus ke rongga perut. Rongga perut itu masuknya bisa lewat mulut, bisa lewat hidung, bisa lewat telinga, bisa lewat bagian bawah. Makanya kalau siang hari jangan mandi, nyelam, dikhawatirkan pas nyelam lagi mandi nyelam tadi kentut. Kentut pada waktu mandi nyelam di siang Ramadan itu membatalkan puasa karena air masuk dari celah-celah itu. Pak, gimana tes rapid antigen? Masukin ke lubang hidung pakai alat itu. Nah, alat yang dengan alat itu lendir yang diambil itu ada di pangkal hidung. Maka ulama sepakat tes rapid antigen ngambil lendir di hidung itu tidak membatalkan puasa. Terus gimana kalau dari telinga ini disemprot pakai air? Ingat, rongga telinga ini nanti masuk ke otak, sini masuk lagi ke arah rongga perut. Kalau yakin air ini tembus ke dalam, ya batal. Tetapi kalau sekedar ngerembes di luar, misalnya dari sudut mata sini, itu nggak batalkan. Suntik Pak, ini dapat giliran vaksinasi siang hari Ramadan. Batal nggak? Jawabannya suntik vaksin kan biasanya di lengan kiri, melalui pori-pori. Pori-pori ini nggak tembus ke rongga perut, maka suntik vaksinasi nggak membatalkan puasa. Tapi saya suntik itu dimasukin di sini Pak, di urat besar, isinya pengganti makanan. Jadi semacam infus, bukan obat, tapi itu makanan gimana? Nah, kalau yang disuntikkan itu memang pengganti makanan, sebagian ulama yang hati-hati mengatakan itu membatalkan puasa. Tapi kalau yang disuntikkan obat, bukan pengganti makanan, obat, misalnya vaksin, misalnya suntik meningitis, misalnya suntik influenza, itu semuanya tidak membatalkan puasa. Jadi rongga yang tembus ke perut itu hidung, mulut, telinga, dari bagian bawah, pantat, misalnya hanya itu saja. Selebihnya melalui pori-pori disuntik vaksin, suntik meningitis, influenza, itu tidak membatalkan puasa. Saya kira jelas Bu ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Saya akan bertanya nih Pak Ustadz. Silakan. Kalau seandainya kita sedang mengalami sakit mata, kemudian ditetesin dengan cairan obat mata,
tapi itu berasa di tenggorokan, rasa pahitnya. Nah, itu apakah membatalkan atau tidak, Ustaz? Kalau betul-betul yakin dari tetes mata itu efeknya sampai masuk ke tenggorokan, maka puasanya batal. Tapi kalau ditetes sekedar di luarnya saja, nggak masuk ke dalam biji mata, nggak masuk ke arah hidung, nggak masuk ke tenggorokan, yakin hanya di sini saja, itu nggak membatalkan puasa. Jadi ukuran air yang ditaruh di mata ini masuk atau tidak, rasakan aja sampai tenggorokan itu ada pengaruh nggak. Kalau ternyata sumir-sumirnya masuk sampai ke tenggorokan, berarti tembus itu. Kalau tembus sampai situ, ulama yang hati-hati mengatakan itu batal puasa. Tapi kalau sekedar di luarnya, nggak tembus, nggak ada rasa apa-apa, itu nggak membatalkan puasa. Begitu, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ada lagi teman-teman yang akan bertanya? Kita masih tunggu. Ada nih saya. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih moderator. Ya, saya menanyakan hal yang terkait terawih nih Pak Ustadz. Ya. Ada yang terawih sampai 11, ada yang sampai 23. Nah, ini kira-kira ada nggak anjuran ataupun patokannya baik dari Quran maupun dari hadis, mana yang 11 atau 23 atau tidak ada batasan-batasan itu? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Sholat tarawih itu batasannya dikembalikan tokoh yang menyontohkan sholat tarawih. Kalau Nabi itu tidak ada batasannya. Ada yang menyebut bahkan sampai 36 rakaat. Dan nanti Aisyah cerita, Nabi itu kalau di rumah sama dia katanya, yang dilakukan 11 rakaat. Tapi jangan dibayangkan 11 rakaat itu ngebut hanya 3 menit gitu. 11 rakaat lama sekali sampai kakinya Nabi bengkak-bengkak. Nabi ke masjid tarawih itu hanya 3 malam atau 4 malam. Setelah itu Nabi nggak keluar sampai wafat. Akhirnya sahabat melakukan sholat malam di bulan Ramadan ya sendiri di masjid. Nggak jamaah. Nah, sahabat itu kemudian mendatangi Nabi. Nabi kenapa di malam kelima kok nggak keluar? Kami sudah kumpul banyak. Jawaban Nabi, saya khawatir kalau nanti diterus-terusin apalagi berjamaah, jangan-jangan tarawih itu menjadi ibadah wajib. Maka saya nggak mau begitu. Nah itu berlangsung sampai Nabi wafat. Sampai Khalifah Abu Bakar malam Ramadan itu dilakukan masing-masing di rumah masing-masing. Nah baru ketika Khalifah Islam dipimpin Umar bin Khattab, pas malam Ramadan Umar ke masjid, umat Islam banyak, di situ ada korek, suaranya bagus, namanya Ubay bin Ka'ab. Umar minta, kamu maju imamin, kita tarawih. Berapa rakaat yang dipilih Umar bin Khattab? 23 rakaat, 20 tarawih, 3 witir. Nah selesai tarawih, Umar kemudian bilang, nikmatul bid'ah hadhihi. Bid'ah yang paling naik yang begini, kita tarawih berjamaah rakaatnya 23 dengan witir. Jadi jangan kita ini memaki-maki bid'ah. Kita ini setiap hari Ramadan mengamalkan bid'ah. Tarawih berjamaah itu bid'ah. Nabi sendiri nggak jamaah setelah 3 hari itu. Nah kemudian Imam Malik yang tinggal di Madinah setelah Khalifah Ali meninggal, dilanjutkan Khalifah Umayyah, itu Imam Malik yang di Madinah tarawihnya milih yang 36 rakaat. Sempat ada yang protes, Imam Malik yang di Mekah aja kan hanya 23 rakaat. Masa di sini 36? Jawaban Imam Malik itu sederhana. Ya kamu memang nggak ngiri. Itu teman-temanmu yang di Mekah, selesai tarawih Assalamualaikum 2 rakaat, dia menghibur dirinya, istirahatnya tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Setelah itu baru lanjut tarawih lagi. Nah di sini kan di Madinah nggak ada Ka'bah, nggak bisa tawaf. Telah tarawihnya dibikin 2 kali lipat, 36 atau 40 rakaat. Jadi tarawih itu artinya sholat nyantai. Makanya kalau ada orang tarawih kok sholatnya ngebut, kecepatannya melebihi Messi, itu orang yang nggak paham makna tarawih. Meskipun bisa jadi sholatnya sah. Karena dalam tarawih itu tidak disyaratkan harus tumak ninah. Yang tumak ninah itu kalau syarat sholatnya sholat fardu atau sholat sunnah selain tarawih. Tapi sholat tarawih ngebut itu menurut saya jangan dilakukan. Sebab arti tarawih itu artinya sholat dengan
gaya santai. Nah kalau ngebut-ngebutan begitu 20 rakaat 5 menit itu namanya nggak terawih lagi. Terawih super cepat seperkilat. Jadi kembali kepada pertanyaan, ada nggak jumlah pasti jumlah rakaat kita terawih? Jawabannya tidak ada. Boleh mengikuti terawih versi Imam Malik sampai 40 rakaat, boleh mengikuti terawih versi Umar bin Khattab 20 rakaat plus witir 3 rakaat, boleh versi riwayat Aisyah 11 rakaat karena yang dilakukan Nabi di rumah katanya baik di bulan Ramadan tidak itu 11 rakaat. Meskipun nanti ada analisis 11 rakaat itu witir yang dilakukan Nabi, selain itu Nabi melakukan yang lain. Nah sekarang karena pandemi, Mesir, Saudi, Mekah, Madinah yang biasanya 23 rakaat, sekarang terawihnya disuruh meringkas menjadi 11 rakaat dengan durasi waktu nggak boleh lebih dari setengah jam. Jadi itu sejarah. Mekah itu biasanya terawihnya 23 rakaat, Madinah terawihnya 23 rakaat. Tahun ini terawihnya dipersingkat hanya 11 rakaat. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau pernah umroh Ramadan dan mengikuti terawih itu mulainya jam 7:30, selesainya jam 12 malam. Nah, kita di Indonesia pernah nggak terawihnya 3 jam? Boro-boro terawihnya 3 jam. Ada masjid yang terawihnya 1 jam, imam 1 rakaat membaca 2 lembar aja, itu pasti di demo tuh. Jangan sholat terawih di masjid sono, imamnya kalau baca surat panjang-panjang, pindah aja masjid situ, imamnya ngebut. Nah, kita suka milih terawih yang lama apa yang cepat? Yang cepat. Kalau saya sih yang cepat, tapi agak terlalu cepat lah kayak Messi gitu enggak. Rata-rata kalau saya di terawih itu sekitar 25 menit ya. Saya kira begitu ya. Baik. Kembali kepada masing-masing. Baik, kita batasin 3 pertanyaan lagi. Silahkan yang akan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Ustadz mengenai itikaf. Lalu kalau kita misalnya mau mengetahui kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, ada nggak kita mungkin merasakan sesuatu yang wah ini kita di malam-malam terakhir ini kita malam Lailatul Qadar pada saat itikaf. Namun pencerahannya, Ustaz. Makasih. Ya, Nabi itu pernah mengatakan begini, tanda-tanda Lailatul Qadar itu udaranya bersih, anginnya bertiup sepoi-sepoi basah. Kemudian hati kita itu lapang selapang-lapangnya kayak jatuh. Nyes, enak. Nah, itu tanda-tanda dapat Lailatul Qadar. Nah, nanti kemudian muncul pertanyaan, Pak, setahun di Ramadan Lailatul Qadarnya turun sekali apa 2 kali? Ini pertanyaan sulit tuh, karena bumi kita itu kan separuh siang, separuh malam. Ketika kita malam di Amerika siang, apa Lailatul Qadar itu yang dapat orang Indonesia, orang Amerika nggak dapat. Jawabannya kembalikan kepada Allah. Tapi bahwa kita dapat Lailatul Qadar itu hati terasa lapang, enak, nggak ada beban, adem. Kemudian ya nanti berpengaruh kepada semangat berseri-seri, ada etos kerja dan sebagainya. Kemudian ciri alamnya malam itu bintang-bintang kelihatan seperti ditaburkan di langit, nggak ada mendung, angin bertiup sepoi-sepoi basah. Pokoknya suasana betul luar biasa. Itu salah satu ciri dari malam itu ada Lailatul Qadar. Saya kira begitu jawabannya. Ya, cukup jelas ya, mungkin ya Pak Rifai. Ya, kita buka 2 pertanyaan lagi, silakan. Masih ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan lagi? Ibu-ibu biasanya nih Pak, yang mau bertanya nih Pak Ustadz. Iya, silakan ibu-ibu. Mana suaranya ibu-ibu? Bu Rahma. Saya dengan Bapak Ibu mungkin satu angkatan ya. Saya itu tamat aliyah tahun 89. Ya, saya tamat tahun 89. Umur saya sekarang 51 tahun. Mungkin kita satu angkatan ya. Ya, satu angkatan ya. Satu angkatan. Silakan ibu-ibu yang mau nanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita masuk dalam
acara setelah saya tanya jawab ini, rangkuman yang akan dibacakan oleh saudara saya Sarwa. Silakan saudara Sarwa untuk membacakan rangkuman dari kebiasaan Rasulullah SAW pada saat bulan Ramadan. Silakan. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai judul hari ini yang disampaikan oleh Pak Ustadz adalah teladan Rasulullah pada bulan Ramadan. Adapun yang pertama adalah yaitu tadarus Al-Quran, yang kedua sholat sunnah, yang ketiga sahur di akhir, yang keempat buka di awal menyegerakan berbuka, yang kelima kita bersodakoh, yang keenam kita iktikaf, yang ketujuh apabila mampu umroh di bulan Ramadan. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Silakan dilanjut. Ya, saya tambahin lagi, ada 2 lagi yang kebiasaan Rasulullah. Yang terakhir tadi adalah membacakan kalimat thayyibah yang biasa dibacakan oleh Rasulullah. Oh ya, kalimat thayyibah. Dan melakukan jihad. Jihad artinya di jalan kebaikan dan kebenaran. Apabila negara mengajak kita berjihad, ya kita nggak boleh tarsok walaupun bulan puasa pun kita lakukan. Mungkin itu ya Pak Kiai ya yang bisa disampaikan. Ada lagi Bang Sarwa kira-kira yang mau disampaikan? Kalau dari saya cukup, tapi apabila ada pertanyaan masih ada slot 2 lagi ya, mumpung masih ada waktu sekitar 4 menit lagi nih. Tadi kan 16-17 mulainya, Bang. Iya. Iya. Ya, kadang-kadang gini Pak Kiai, saya satu pertanyaan mungkin. Rasulullah ini kan sudah dosa-dosanya beliau ini sudah diampuni Allah. Kenapa masih melakukan berbagai macam ibadah, berikut juga sholat malam dan semua yang dicontohkan Rasulullah ini tidak terlewatkan dari semua ibadah. Kenapa Rasulullah lakukan ini? Padahal Allah sudah menjamin Rasulullah untuk surga tempatnya begitu. Ya, sahabat juga pertanyaannya mirip dengan yang disampaikan Pak Darman tadi. Rasulullah itu kan orang terbaik, sudah dijamin surga, maksum, infalibel. Tapi kenapa kok tahajud malam itu malah wajib bagi Rasul, sementara bagi kami sunnah? Jawaban Rasul itu mengagetkan. Ya iyalah. Saya udah kadung terlanjur ditetapkan penghuni surga sebagai ungkapan terima kasihku kepada Allah. Maka saya melakukan berbagai ibadah, bahkan ibadah yang menurut kalian itu hukumnya sunnah, bagi aku itu hukumnya wajib. Sekali lagi itu sebagai ungkapan syukurku kepada Allah. Allah telah memberikan berbagai keutamaan, berbagai fadilah kepada saya. Salah satunya berada di surga di tempat yang paling tinggi, tentu tanpa hisab. Nah, kita ini juga bisa berupaya begitu. Seakan-akan kita mewajibkan melakukan berbagai sunnah, tujuannya biar kita nanti bisa duduk jejer bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita melakukan ibadah jangan mikirin pahala, jangan juga takut karena nanti akan disiksa oleh Allah di neraka kalau nggak ibadah. Tapi ibadah yang kita lakukan dasarnya sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan syukur kepada Allah, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan dasarnya karena nikmat, bukan karena beban, dan sekali lagi itu dilakukan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira jawabannya itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Saya mungkin menutup acara ini. Baiklah, kita di penghujung acara ini, sebelum kita menutup acara, sebaiknya kita panjatkan doa sejenak agar ilmu-ilmu yang kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat dan menjadi penghantar kita kelak di surga Jannah Naim. Amin. Itu saya mohon kesediaan guru kita, Dr. Kiai Haji Fuad Thohari MA, untuk memimpin doa penutup. Pak Kiai, Pak Alaihi falyatafaddal maskuro. Baik, terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mah kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim istaqam. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana. Allahumma ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan tahun ini sebagai bulan turunnya maghfirah darimu, sebagai bulan turunnya berbagai keberkahan darimu untuk kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami umur yang panjang. Dengan sisa-sisa umur ini, ya Allah, kami bisa melakukan berbagai ibadah, khususnya ibadah di bulan Ramadan, dalam rangka meraih kesembuhan iman dan takwa di hadapan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang banyak. Dengan rezeki itu, ya Allah, kami bisa melaksanakan ibadah haji di Mekah. Dengan rezeki itu, ya Allah, kami berkesempatan untuk melakukan umroh di bulan Ramadan. Dengan rezeki itu, ya Allah, kami bisa menziarahi Nabi-Mu yang ada di Madinah. Dengan rezeki itu, ya Allah, kami bisa menziarahi Masjid-Mu, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dengan rezeki itu, ya Allah, kami bisa berbagi untuk saudara-saudara kami sesama umat Islam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf, sampai ketemu pada kesempatan lain. Semoga ketemunya tidak online tapi nanti bisa ketemu lewat jalur darat. Amin. Kaki atau ikut bersepeda bareng. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya ucapkan jazakallah khairan katsiran wa ahsanal jaza pada Kiai Fuad Thohari. Insyaallah kita dapat berjumpa lagi dalam kajian-kajian akan datang dan juga secara offline tentunya ya dengan rekan-rekan di Perjaka dan Pedal. Amin. Saya, amin ya rabbal alamin. Yang bertugas, saya Dharma Azwan yang bertugas sebagai pemandu jalan acara ini dan dibantu oleh saudara saya Sarwa dan Faiz Basahil. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Darma, Faiz, Sarwa, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Darma. Terima kasih Pak Sarwa, terima kasih. Terima kasih. Pak kita foto dulu, kita foto dulu. Foto dulu, foto ya foto. Tolong nyalain kameranya semua, tolong nyalain kamera. Siap. Ketemu besok. Terima kasih. Faiz, tolong difoto. Yulia, coba itu melihat mukanya, nggak kelihatan kok. Silakan mau Sarwa. foto gimana fotonya sih Kak Sarwa? Ya, nanti saya screen. Terima kasih. Ya udah. Terima kasih Bang Darma, Bang Faiz, Bang Darma. Terima kasih banyak. Mulai ya. Pak Ketua, makasih. Satu. Pak Ketua, Indri pamit ya, mau jalan. 1, 2, 3. Ya, makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, 1, 2, 3. Ya, Ayo tuh sehat Is. Alhamdulillah. Sorry habis rapat gua. Iya. Ayo, assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Makasih Mas Terima Dharma kasih. dan rekan-rekan semua. Makasih. Makasih. Sampai ketemu di usia selanjutnya ya. Amin, amin, insyaallah. Makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim Nah, beres. Izin lift, Komandan. Nah, permisi semua. Selamat berbuka. Permisi ya. Makasih. Selamat menyiapkan buka puasa buat teman-teman. Yuki, boleh dilanjut. pesan makan Yuki, jangan nonton di situ. Yuki, astagfirullahaladzim. Oke, makasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Ya. Sama-sama, makasih banyak. Bang Iwan. Ayo, dadah. Ya, cabut ya. Yuk. Makasih semua. Bang. Iya. Yeah. Siapa itu?
Bang moderator.